Iya Kak, Nov izin recording Kak. Oke, kakak-kakak sekalian, kita ketemu lagi dalam ruang yang punya kita Kak, terkait dengan tahapan di mana kita akan merefleksikan aksi nyata secara bersama-sama. Dalam proses merefleksikan aksi nyata ini, yang mana sebentar nanti kita akan berdiskusi bersama, kita akan bercerita bersama terkait dengan aksi nyata yang telah kakak-kakak lakukan selama kurang lebih daripada 1 minggu terlewati, yang mana membutuhkan suatu proses kesiapan daripada kakak-kakak dalam proses di mana kakak-kakak melakukan suatu bentuk daripada tugas daripada aksi nyata yang ada. Tapi saya percaya sungguh Kak, bahwa runtutan daripada modul 2.1 sampai dengan runtutan daripada modul 2.5 itu sudah menjadi satu barometer pegangan bagi kakak-kakak sekalian dalam proses daripada aksi nyata yang ada. Oleh dan sebab itu kakak-kakak sekalian, di saat ini Kak, sama seperti kesepakatan kita bersama, bahwa kita akan menyalakan kamera, akan mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis itu adalah merupakan hal yang wajar bagi kita. Di sini kakak-kakak tujuan daripada sisi kita kali ini adalah kita merefleksikan modul 2.1 sampai dengan modul 2.5 dengan proses daripada penugasan aksi nyata yang ada. Di sini kita berdiskusi singkat Kak, terkait dengan proses di mana kakak-kakak merefleksikan modul 2.1 sampai dengan modul 2.5 dengan penugasan daripada aksi nyata yang ada. Apakah kakak-kakak ada mengalami kesulitan atau tidak? Dalam pemahamannya itu mungkin kelemahan yang kakak-kakak miliki atau dapati, ataukah juga mungkin kekuatan yang kakak-kakak terima berdasarkan apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya berikan kepada kakak-kakak yang entah itu lewat ruang tatap maya maupun ruang tatap muka kita yang berdurasi kurang lebih 6 hari. Nah, di sini kita merefleksikan Kak, modul 2.1 sampai dengan modul 2.5 yang ada dengan penugasan aksi nyata. Apakah mengalami kesulitan ataukah tidakkah? Atau runtutan daripada modul 2.1 sampai dengan runtutan daripada modul 2.5 itu, kakak-kakak eksekusi tidak dalam suatu proses daripada pembuatan aksi nyata? Dan modul 2.1 sampai dengan modul 2.5 ini menjadi satu barometer pegangan bagi kakak-kakak tidak dalam penugasan daripada aksi nyata yang ada. Marikah kita berdiskusi bersama, saling bercerita bersama terkait dengan proses daripada refleksi daripada modul 2.1 sampai dengan modul 2.5 dengan penugasan aksi nyata yang ada Kak. Mengalami kesulitan atau tidak? Kalau misalnya tidak ada kesulitan ya pasti yang kekuatannya seperti itu. Kalau tidak ada kelemahan berarti kekuatannya seperti itu. Silakan Kak, saya berikan kesempatan. Siapa yang mau duluan Kakak? Silakan Kak Nov, Kak. Ini saya bicara sini Kak. Ya, terima kasih. Selamat sore Kakak Fasil. Sebenarnya Sore Kak Nov. terkait dengan Kakak Fasil, terkait dengan modul 2.1 sampai 2.5, memang pada dasarnya kita sudah mengaplikasikan dalam proses pembelajaran. Hanya pada saya itu panas terik yang membuat siswa tidak bisa bertahan untuk melakukan kegiatan sampai dengan pada akhirnya kita mengulang-ulang karena mereka juga sudah karena panas terlalu Kakak Fasil, dan kemudian saya juga punya kendala ini di sekolah itu kita punya kurikulum kayaknya yang terlalu mendukung dengan kegiatan ini Kakak Fasil, sehingga dengan demikian beta juga menjadi sangat menjadi kesulitan begitu Kakak Fasil. Kenapa sampai beta berpikir ini kan program untuk memperbaiki kita punya pendidikan, sekalipun kita nih sudah kurang beberapa tahun, tapi kan kita mau memperbaiki kita punya proses pendidikan, proses pembelajaran,
Supaya barangkali yang guru-guru mata pelajaran yang lain itu mereka bisa lihat dan mencontohi kita punya cara proses belajar. Hanya itu Kakak Fasil, kalau kepala sekolah sih mendukung, cuma, kita punya itu kurikulum, kepala kurikulum, mau minta anak-anak saja yang susah banyak Kakak Fasil. Jadi pada saat beta, explore di lapangan, itu kendalanya panas, panas terik sehingga siswa dia tidak mampu untuk menahan panas dan pada akhirnya beta sendiri ya mempunyai video pembelajaran memang sudah sesuai dengan apa yang, Kakak Fasil jelaskan 2.1 sampai dengan 2.5. Hanya karena panas mereka tidak tahan terlalu cepat, itu dia punya kendalanya. Terima kasih Kakak Fasil. Iya, terima kasih Kak Nov. Terkait dengan kelemahan yang Kakak Nov miliki, sebentar nanti Kak, kita akan bereksplor lebih lanjut lagi Kak. Masih ada runtutan daripada modul yang ada, daripada slide yang ada. Sebentar nanti sepak terjang daripada Kakak Nov terkait dengan proses daripada pembuatan modulnya itu pasti akan kita lihat secara bersama-sama Kak Nov. Tapi intinya Iya, Kakak, terima kasih. bahwa di sini isu sosialnya itu masuk ya Kakak ya. Jadi jangan Kakak Nov lupa Kak, Iya, sebentar nanti dalam proses di mana sebentar nanti itu kita akan lihat terkait dengan frame, word, gives daripada Borten. Seperti itu terkait dengan what, terkait dengan so what, terkait dengan no what. Apa, jadi apa, dan lalu apa. Itu merupakan satu rangkaian daripada sebentar nanti Kak Nov akan bercerita Kak, lebih berkelanjutan. Jadi untuk episode saat ini Kakak, episode saat ini kita potong sejenak daripada punya Kanov. Sebentar nanti kakak akan bereksplor lebih jauh kakak. Cuman saya mengingatkan saja kakak satu bahwa sebentar nanti isu sosialnya itu jangan kakak lupa kak. Karena merupakan suatu isu sosial juga ini terkait dengan proses di mana tidak adanya dukungan daripada pihak daripada arus kurikulum seperti itu. Ini merupakan isu sosial kakak seperti itu. Nah, tapi saya berpikir bahwa isu sosial ini sebentar nanti akan kakak kuatkan itu dengan pemetaan daripada aset yang kakak miliki seperti itu. Tapi saya berpikir bahwa misalnya pemetaan aset yang kakak miliki itu adalah aset daripada sumber daya manusianya itu melebihi daripada kapasitas daripada sumber kelemahan yang kakak miliki, berarti itu secara otomatis itu berarti menutupi kelemahan yang ada kak seperti itu. Cuman satu kakak jangan pesimis, tetap optimis. Sekalipun kakak Nov sudah berada pada masa ya kakak ya. Nah, sebenarnya masa-masa kakak Nov ini merupakan masa-masa penantian, masa-masa penungguan, yang mana tidak boleh lagi kakak bereksplor seperti itu. Kakak hanya, orang Ambon bilang duduk manis lah, seperti itu kakak. Tapi saya mengucap syukur kakak Nov karena bagi saya, berpandu daripada pengalaman yang kakak Nov miliki di saat ini, mengajarkan saya sebagai seorang guru yang junior bahwa kapasitas kita dengan batasan umur itu tidak menutup daripada kemampuan kita untuk bereksplor seperti itu kak. Terima kasih Kak Nov. Sebentar nanti masih ada Kak sisa durasi daripada episode yang berkelanjutan itu nanti sebentar akan Kakak ekspos lagi seperti itu. Silakan Kakak-kakak, siapa lagi yang mau mendahului daripada Kak Nov terkait dengan refleksi modul 2.1 sampai dengan 2.5 terkait dengan penugasan aksi nyata kakak-kakak di lapangan seperti itu. Kelemahannya ada tidak, kekuatannya ada tidak seperti itu. Silakan Kak untuk orang yang kedua. Para kakak yang iya saya kakak. Silakan Kak Laura. Iya kakak, mungkin kalau beta kendalanya ini karena beta punya kendala itu karena dari kesehatan itu ada datang. Beta sibuk dengan UKS kakak, sampai hampir itu tidak ada waktu untuk membuat video pembelajaran karena mesti harus cari siswa dan orang tua untuk kakak. Kalau tidak dapat, kakak mesti dari kesehatan tidak mau yang ini dari akhirnya beta untuk pembuatan video pembelajaran hanya cuma 1 kali saja kakak. Saya bisa ulang 2 atau 3 kali ditambah dengan guru kelas juga dia buru dia punya jam. Dari hampirnya beta seng dapa anak lagi sama seperti kakak Nova begitu kakak. Ya mungkin itu kendala beta kakak. Siap Kak Laura. Saya berpikir kakak bahwa terkait dengan proses kelemahan atau proses kendala daripada proses aksi nyata yang kakak Laura lakukan itu, kakak bisa menutupinya seperti apa kak? Ya kakak ya. Kakak sudah bisa memahami maksud dan tujuan daripada saya, tapi itu merupakan privasi kak seperti itu. Tidak perlu untuk kita eksplor lagi seperti apa, cuman saya berpikir bahwa pemetaan aset daripada proses pemikiran daripada kakak terkait dengan proses thinkingnya kakak itu dapat menjurus kepada suatu proses pembelajaran dan kakak bisa mengantisipasi suatu proses yang terjadi seperti itu.
Tapi tidak menjadi masalah Kak Laura. Yang penting sudah berusaha maksimal mungkin terkait dengan video pembelajaran dan sebagainya. Prosesnya itu akan kakak perbaiki sebentar nanti pada saat dimana kakak akan menjalani rutinitas kakak Laura dalam satuan pendidikan yang kakak Laura akan tempuh daripada proses finishing daripada PKG PJOK ini. Mungkin itu seperti itu ya Kak Laura. Ada lagi kakak-kakak yang lain Kak Fonda atau Kak Huem, silakan Kak. Ya kakak, saya mungkin Kak. Silakan Kak. Kakak, kalau untuk menyangkut aksi nyata yang kemarin kakak, sebenarnya kalau di sesi bagian beta punya kakak, mau bilang kendala juga ada, sama bilang ada kendala ada. Beta mungkin kendalanya yang pertama itu kakak di HP, makanya beta kayak buat video pembelajaran tuh dia punya poin terakhir itu kayak apa anjing ada lari kok ketong. Akhirnya si bingung ya kakak, takutnya HP ini barang dia stop di waktu-waktu tertentu. Lalu yang kemudian untuk peserta didik, memang kemarin itu dorang senang suka, cuma pembelajaran kemarin itu yang berpusat pada peserta didik itu dorang masih merasa pembelajarannya hal baru bagi mereka, tapi puji Tuhan dengan tertatih-tatih penjelasan demi penjelasan, puji Tuhan dorang bisa memahami. Namun yang beta pun kendala fatal sekali kakak, cuma HP itu saja kurang lebih seperti itu kakak. Sudah Ibu. Bapak Ibu mohon maaf. Beta punya kesibukan sedikit. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih Kak Fonda atas apa yang telah Kak Fonda sampaikan kakak. Di sini bagi saya merupakan satu proses di mana kakak Fonda bereksplor seperti itu. Tapi sebentar nanti kakak akan melihat apa yang akan kakak kaji bersama di mana satuan pendidikan yang akan kakak berikan terkait dengan finishing daripada proses daripada PKG yang ada kak. Kita saling mengisi ya kak ya. Kita saling mengisi seperti itu kakak. Tidak menjadi masalah. Apakah mungkin itu menjadi satu hal bagi kakak Fonda dan sebagainya, tapi saya berpikir bahwa ini merupakan satu step lebih maju buat kakak-kakak sekalian berkolaborasi dengan sekian banyak daripada tindakan-tindakan yang ada, mungkin seperti itu. Mungkin ada lagi kah Kak Wem, silakan Kak Wem. Iya, kalau menurut saya itu memang kemarin itu waktu saya membuat video pembelajaran itu karena ada tumbuh dengan berbagai macam hal sehingga akhirnya saya ini bagaimana nanti saya ini sampai saya sudah berpikir bisa jadi atau tidak. Tapi puji Tuhan kemarin itu ketika didik saya langsung mereka siap. Akhirnya saya bisa buat video pembelajaran, dan ketika buat video pembelajaran itu tidak ada mengalami apapun. Mereka sangat senang sekali dengan apa yang saya sampaikan lewat materi yang saya sajikan bagi mereka. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wem. Kakak-kakak sekalian mempunyai satu skenario yang sama ya Kak ya, seperti itu. Tapi ini merupakan awal daripada kita pemanasan terkait dengan proses daripada refleksi aksi nyata Kak. Sebentar nanti masih ada skenario panjang yang sebentar nanti akan kakak-kakak berdurasi lebih lanjut lagi kakak, terkait dengan apa yang telah kakak-kakak eksplor terkait dengan aksi nyata yang ada Kak. Tapi saya percaya sungguh kakak bahwa terkait daripada durasi modul 2.1 sampai dengan durasi daripada modul 2.5 dengan penugasan daripada aksi nyata yang ada, ini merupakan satu komponen yang telah kakak-kakak jalani secara bersama, yang mana kakak-kakak tidak pernah mengingkari seperti itu apa yang telah didapati selama 6 hari dalam proses tatap maya, tatap muka, maupun selama durasi kurang lebih yang kita jalani selama ini, sepak terjang yang kita jalani seperti ini kakak-kakak sekalian.
akan mau dibentuk kalau itu kata Pak. Oke, ini tempat kita. Wih, guru. Iya, kakak sekalian di sini refleksi aksi nyata akan kita masuk kakak. Ada satu kata bijak yang mengungkapkan bahwa dalam dunia pendidikan, setiap guru adalah peneliti dan refleksi adalah laboratorium kita untuk menemukan suatu inovasi baru. Nah, dari ungkapan ini kakak merupakan sepak terjang bagi kita sekalian, yang mana kita melihat bahwa refleksi yang sebentar nanti akan kakak-kakak jalani berada bersama-sama dengan saya, di sini merupakan satu proses di mana dalam dunia pendidikan itu bahwa kapasitas kita sebagai guru itu merupakan peneliti Kak. Dan istilahnya refleksi itu merupakan sebuah ruang laboratorium untuk kita menemukan suatu inovasi baru. Nah, di sini ruang daripada laboratorium yang akan kita eksekusi bersama dalam menemukan suatu inovasi baru, ini dimisalkan merupakan suatu ruang gerak daripada kakak-kakak sekalian, entah itu dalam kelas, entah itu di luar kelas, atau mungkin dengan sekian banyak daripada sintak-sintak pembelajaran yang kakak-kakak telah maknai bersama, entah itu daripada 9 daripada model pembelajaran dan 11 daripada gaya mengajar yang ada, terkait juga dengan komponen daripada pola gerak dan sebagainya. Kemudian dimasukkan kembali dalam kebugaran, dimasukkan kembali dalam SEM, Sport Education Model. Itu merupakan suatu kombinasi daripada kakak-kakak yang sebentar nanti akan bereksplor dalam aksi nyata yang ada. Tapi saya percaya sungguh Kak bahwa dari video yang telah kakak-kakak unggah, saya telah melihat proses perbandingan daripada video yang pertama dan proses perbandingan daripada video yang kedua. Ada juga masih dalam kapasitas yang sama, sebentar nanti kita akan eksplor bersama. Apakah mungkin itu adalah merupakan suatu proses yang kakak-kakak jalaninya itu masih tetap dengan prosesnya itu tinggal di tempat, tidak jalan tempat dan tidak melangkah maju. Itu sebentar nanti akan kita kaji bersama-sama kakak-kakak sekalian. Di sini kakak, di sini kakak terkait dengan refleksi yang ada pada peserta didik. Di sini kakak terkait dengan framework GIPS daripada Borten yang sebentar nanti ini dalam prosesnya itu dalam konteks sinkronus. Di sini setelah kakak-kakak mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh melalui praktik mengajar, di sini kakak-kakak diminta untuk melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang mana berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Yang pertama itu adalah silakan kakak-kakak melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yang mana itu kita telah pelajari bersama daripada framework GIPS daripada Borten, yang mana itu ada 3 tahap Kak, what, show what, dan know what, yang sudah kakak-kakak pelajari sebelumnya di modul 1.1, bahkan pengkajiannya itu pada modul 2.1 sampai dengan pengkajiannya itu daripada modul 2.5. Untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh daripada 3 daripada tahapan refleksi yang ada. Di sini tahapan yang pertama Kak terkait dengan pemahaman konten, itu tentang what. Di sini menggali kakak-kakak sekalian bahwa dalam proses pembelajaran yang kakak-kakak jalani, di sini tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata itu dikaitkan dengan pembelajaran daripada modul 2.1 sampai dengan pembelajaran daripada modul 2.5 yang ada kakak-kakak. Jadi di sini kakak-kakak bisa melihat dalam proses daripada what yang ada, di sini merupakan suatu kajian yang harus kakak-kakak jalani bersama bahwa dalam proses penerapannya itu terkait dengan what, terkait dengan apa, itu berarti apa yang dapat kakak-kakak deskripsikan secara detail. Apa yang terjadi selama pelaksanaan aksi nyata, baik itu keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Itu terkait dengan what. Yang kedua ini adalah terkait dengan so what atau jadi apa. Di sini terkait dengan tahap yang kedua itu adalah so what, yang mana menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang kakak-kakak ambil dalam tindakan pengajaran yang telah kakak-kakak lakukan dalam aksi nyata,
dikaitkan dengan pembelajaran daripada modul 2.1 sampai dengan pembelajaran daripada modul 2.5. Jadi di sini terkait dengan so what-nya itu kakak-kakak, bahwa kakak-kakak mampu untuk menganalisis lebih dalam lagi mengenai penyebab keberhasilan atau kegagalan aksi nyata daripada kakak-kakak, serta implikasinya terhadap pembelajaran daripada siswa. Itu untuk tahap yang kedua, Kak. Kemudian untuk tahap yang ketiga, di sini merupakan tahap refleksi terakhir adalah pertanyaannya itu adalah know what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Berarti pada proses yang ketiga ini kakak terkait dengan framework daripada Gibbs-Borten, bahwa di sini kakak-kakak dapat menyusun rencana tindak lanjut yang spesifik dan realistis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa depan, seperti itu. Jadi ini merupakan 3 tahap, Kak. What, so what, dan know what, seperti itu. Apa, jadi apa, dan lalu apa, seperti itu dalam proses daripada kakak-kakak eksekusi daripada video pembelajaran, Kak. Di sini yang tadi yang saya sampaikan kepada Kakak Nov bahwa ada sensor dari yang pertama, yang durasi ceritanya Kakak Nov yang pertama itu kita jeda, kemudian kita akan kembali kupas lebih dalam lagi, Kak, dalam proses di mana terjadi 3 tahapan terkait dengan framework Gibbs daripada Borten yang ada. Nah, di sini 3 pertanyaan ini yang sebentar nanti akan menggali kakak-kakak, dan satu yang saya mohon daripada kakak-kakak bahwa jangan pernah ada dusta di antara kita terkait dengan tatap maya kita. Sekalipun kita bertatap maya dibatasi dalam ruang Zoom kita yang ada, tapi kapasitas saya sebagai fasilitator, saya meminta kepada kakak-kakak bahwa jangan pernah ada dusta seperti itu. Mari, Kak, kita mencari solusi daripada akar masalah yang ada, sehingga kakak bersama dengan saya dapat keluar daripada zona yang tidak nyaman, menuju kepada zona yang nyaman dalam suatu proses pembelajaran yang sebentar nanti ini kita akan berada dalam proses finishing, Kak. Dari aksi kita dalam PKG PJOK, yang mana pengembangan kompetensi berkelanjutan terkait daripada modul 1.1 sampai kita sudah bereksplor pada modul tahap 3 seperti ini, Kakak. Silakan, Kak, kita akan bereksplor bersama, kita akan mengkaji lebih dalam, dan kita akan membuat suatu ungkapan diskusi dalam proses cerita yang mana skenarionya itu yang menentukannya itu, endingnya itu adalah kakak-kakak. Silakan, Kak, saya persilakan. Siapa yang mau duluan? Halo Ibu, ya. Silakan, Kak. Jadi di sini dari 3 poin ini kakak cerita, Kak, dari proses daripada penyusunan aksi nyata yang ada, Kakak. Silakan, Kakak, silakan. Silakan, Kak. Jadi terkait dengan what ini, apa seperti itu? Yang tadi yang sudah saya sampaikan kepada kakak-kakak. Di sini terkait dengan what-nya itu, kakak-kakak mendeskripsikan secara detail apa yang terjadi selama pelaksanaan daripada aksi nyata, seperti itu. Baik keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi apa? Itu berarti kakak-kakak menganalisis lebih dalam lagi mengenai penyebab keberhasilannya, ataukah penyebab daripada kegagalan aksi nyata tersebut, serta implikasinya seperti apa. Kemudian dengan proses daripada kelemahan dan kekurangan. Ada yang dimasuk dalam aset, ada yang berkontribusi dalam isu sosial, itu masuk, Kak. Kemudian lalu apa? Lalu apa ini adalah progres jangka panjang kakak-kakaknya itu ke depan seperti apa. Silakan, Kak. Terkait dengan video pembelajaran dari aksi nyata, Kak, sekalipun kakak-kakak belum mengunggah ataupun sudah mengunggah,
Tapi di sini dalam skenario pikirannya kakak-kakak itu kan bisa tergambar seperti itu 3 poin yang ada dari frame daripada Word, Board yang ada seperti itu kakak. Silakan kak. Silakan Kak Fonda. Terkait dengan durasi daripada materi atau video pembelajaran yang ada, Kak. Kakak sinkronkan dengan 3 daripada proses pertanyaan yang ada ini, Kakak, terkait dengan video pembelajaran yang telah Kakak unggah. Silakan, Kak. Dulu kalau atur laptop fokus pada IPM aja tuh. Kakak bisa tidak mendengar suara saya? Kasih terus. Oke kakak. Silakan Kak. Terpengaruh daripada sinyal atau apa Kak? Sementara video dari kamera daripada Kakak semuanya dimatikan. Apakah mungkin pengaruh daripada jaringan ataukah seperti apa Kak? Beta mungkin karena dengan PWM satu ruangan kakak, makanya jaga keras-keras sedikit. Iya Kak. Terputus. Kakak yang lain tolong Kak, kameranya diaktifkan Kak. Jadi kalau terkait dengan aksi nyata yang telah kemarin beta lakukan kakak, dari rangkaian modul yang telah kita pelajari, yang pertama itu dari WhatsApp, di sini yang beta alami dan beta rasakan, beta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kakak karena ada pemahaman yang terjadi dalam pembelajaran dan beta sama-sama dengan siswa bisa mengidentifikasi pembelajaran praktek kemarin itu dengan area yang diperlukan, kau bisa melakukan yang terbaik kemarin kakak bersama-sama dan puji Tuhan dong semua sedikit demi sedikit dong paham mengenai yang kemarin pembelajaran. Kemudian soal kakak menyangkut yang pertama teori pembelajaran itu penerapannya. Kemarin pengajaran yang beta lakukan kakak itu berdasarkan pemahaman yang beta dapat selama mengikuti kegiatan PKG ini kakak. Dan teori-teori yang beta sampaikan juga beta rasa cukup relevan buat anak-anak peserta didik dan mereka paham. Cuman ada kendala awal pada saat kita mau eksekusi pembelajaran. Memang ada seluruh siswa, tapi ada beberapa siswa yang merasa pembelajaran ini akan beda dari pembelajaran yang biasa. Makanya dong sedikit kaku, tapi perlahan-lahan dong bisa memahami kakak. Kemudian untuk Nawat ini hasil belajar siswa kemarin kakak untuk pada proses pembelajaran beta rasa cukup karena beta punya peserta didik kemarin itu dorang berani tampil dengan dorang punya penyampaian sendiri, dorang menunjukkan bahwa dorang sudah ke depan nanti dorang akan menguasai pembelajaran yang seperti ketong lakukan kemarin, dan pembelajaran itu juga mendorong peserta didik kemarin itu untuk mencari tahu ini kira-kira pembelajaran ini dia maksudnya kemana, tujuannya kemana.
Dan partisipasi dari peserta didik kemarin juga kakak sangat-sangat aktif dalam mengikuti kegiatan, dan beta dapat mengarahkan peserta didik itu untuk mencari dan meningkatkan motivasi kemarin kakak, kurang lebih seperti itu sementara kakak. Terima kasih Kak Fonda. Berarti ada progres berkelanjutan ya Kak ya, dari video pembelajaran yang pertama sampai dengan progres daripada video pembelajaran yang kedua seperti itu Kak. Karena kalau sama mau melihat daripada progres daripada video pembelajaran yang pertama dengan progres daripada video pembelajaran yang kedua daripada Kakak Fonda, yang saya butuhkan daripada kakak-kakak itu adalah progres peningkatannya seperti itu. Bahwa sebelum dan sesudah seperti itu Kak. Di sini Kak Fonda, terkait dengan apa yang sudah Kakak Fonda sampaikan kepada kami dalam proses daripada diskusi di saat ini, jempolnya itu saya berikan kepada Kak Fonda seperti itu. Sebentar nanti, jangan lupa Kak, dilihat lagi pada tautan daripada LMS Kak Fonda, terkait dengan proses daripada komentator daripada saya seperti Kak Fonda, terkait dengan proses daripada yang ada. Silakan Kakak, siapa lagi Kak yang mau dalam proses diskusi terkait dengan refleksi daripada keterampilan mengajar yang mana berproses kepada peserta didik dalam 3 tahap. Silakan Kak. Kak Gaddafi, silakan Kak Gaddafi. Kak Gaddafi sudah masuk kah? Barang ada SMS beta lampu mati kah? Halo. Oh sudah. Kakak. Mantap kakak. Halo. Jaringan kapan nih? Dengar kakak. Bicara saya kakak, dengar. Oh iya kakak, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Mohon maaf kakak, memang beta agak terlambat tadi dari sekolah. Kebetulan hujan, lampu juara mati. Terpaksa mesti lari balik data ulang. Oke, kakak Pasil dan teman-teman, kakak-kakak semua, mungkin beta baru mengikuti terkait dengan watch, SWOT dan ini. Kebetulan di sini watch apa yang telah terjadi. Di sini kebetulan pada saat video pembelajaran pertama yang telah terjadi yaitu pada saat melaksanakan video pembelajaran saya mengalami kehujanan. Ini yang masalah yang telah terjadi sehingga situasi atau kondisi alam ini kan kita tidak tahu. Kemudian SWOT, mengapa hal tersebut penting? Jadi di sini sebelum kita melakukan kegiatan atau pembelajaran, kita harus mempersiapkan atau melihat kondisi alam yang akan terjadi. Namun kondisi alam ini kan kita tidak bisa membacanya, bisa menafsirnya. Sehingga pada saat pembelajaran itu berlangsung, anak-anak pada saat itu bermain, tapi ya tidak apa-apa, mereka malah lebih senang. Tapi saya juga takut jangan sampai terjadi efek terjadinya anak-anak pada sakit kepala atau beringus. Tapi alhamdulillah dia berjalan dengan lancar. Kemudian yang tahap yang ketiga, no watch, apa yang akan dilakukan selanjutnya. Untuk pembelajaran ini persiapan yang harus saya siapkan yaitu mungkin mempersiapkan modul ajar yang lebih relevan. Kemudian metode atau model pembelajaran yang harus kita perbaiki sehingga pada saat pembelajaran selanjutnya tidak mengalami hal-hal yang telah terjadi. Mungkin untuk sementara demikian Kakak Fasil dan teman-teman. Iya, terima kasih Kak Gaddafi. Saya mohon maaf kakak-kakak kalau sama misalnya dalam ruang Zoom ini terdengar kebisingan Kak, karena posisinya itu kapasitasnya itu saya sementara berada pada satuan pendidikan dengan durasi rutinnya itu adalah sekolah siang Kak, mohon maaf.
Ya, Kak Gaddafi, boleh tahu Kak, materi yang Kakak eksekusi itu apa Kak? Lempar tangkap, kas di bola kasih kakak. Ya. Oke Kakak, di sini merupakan satu anulir bagi kakak-kakak bahwa dalam proses refleksi ini, kakak-kakak perlu untuk menyampaikan materi apa yang kakak-kakak eksekusi seperti itu. Oke, terima kasih Kak Gaddafi. Silakan kakak-kakak sekalian. Kak Hel, silakan Kak. Ya, selamat Kak Laura, siang. silakan Kak Laura. Silakan Kak Selamat Hel. siang. Ya, terima kasih Kakak Fasil atas kesempatan yang diberikan oleh Beta. Kakak ketika Beta mengambil aksi nyata yang kedua di dalam pembelajaran pada saat itu ada sedikit perubahan yang mungkin Beta lakukan, mulai dari gaya mengajar yang kemarin ketika kegiatan yang kita ikut bersama, kita praktek bersama, dan di situ saya sudah mulai melakukan itu pada aksi nyata yang kedua ini mungkin Kakak Fasil. Dan kalau memang ada yang belum sempat dilakukan, mungkin karena pengambilan aksi nyata yang kedua ini karena terburu-buru, harus mengatur waktu karena kita sudah ada dalam minggu-minggu tes sumatif yang akhir semester ini Kakak, jadi mungkin ya kalau dalam proses pembelajaran yang Beta lakukan di aksi nyata kedua ini mungkin ada yang kurang. Ya, mungkin Kakak itu dari Beta dulu. Terima kasih. Sudah. Oke, terima kasih Kak Laura. Yang penting ada progresnya Kak, seperti itu. Jadi apa yang telah Kak Helen, sorry Kak Laura. Kak Hel, yang penting progresnya itu Kakak Helnya itu dapat. Satu yang kita inginkan bersama seperti ini Kakak, bahwa dalam proses pembelajaran daripada tahapan daripada video yang pertama sampai dengan tahapan daripada video yang kedua, diusahakan dalam proses refleksinya kakak-kakak itu ada suatu proses peningkatan seperti itu. Karena saya berpikir bahwa dalam proses refleksi daripada aksi nyata ini berarti kakak-kakak sudah berpedoman daripada aksi nyata yang pertama atau video yang pertama, kemudian kakak-kakak eksplornya itu pada aksi nyatanya yang kedua, seperti itu kakak-kakak sekalian. Kalau Kak Gaddafi terkait dengan rentang daripada situasi dan kondisi alam, tapi Kak Hel dan kakak-kakak sekalian juga pun pasti ada mempunyai kelemahan-kelemahan yang ada. Tapi saya tahu Kak, satu hal yang kakak-kakak perlu ketahui Kak, bahwa dalam proses video aksi nyata yang saya lakukan itu, saya bereksplor itu selama 5 kali kakak-kakak, seperti itu. Kakak bisa merasakan 5 kali dalam konten pembelajaran, dalam konsep pembelajaran yang harus saya eksplor kepada peserta didiknya itu dengan durasi waktu yang saya ambilnya itu selama 2 JP. Kemudian dituntut dengan tindakan rasional daripada proses pengambilan gambarnya itu seperti apa. Ini yang kakak-kakak perlu untuk kakak-kakak lihat bersama kakak-kakak. Seperti itu. Saya berpikir bahwa proses testimoninya akan ada masukan, kakak. Proses testimoni. Kan saya sudah mengarahkan kakak-kakak bahwa di akhir daripada proses pembelajaran kan harus ada proses testimoni daripada siswa kepada proses pembelajaran daripada kakak-kakak. Masuk tidak Kak proses testimoni? Ada tidak Kak testimoni daripada siswa? Karena itu baru durasi video yang saya lihat itu punya Kak Bedri sama Kak Nova. Tidak ada ya Kak ya? Testimoni daripada siswa. Tidak ada Kak. Ada kakak di antara kakak-kakak yang belum unggah atau semua sudah unggah Kak? Sudah Kakak, unggah Kakak. Kakak, testimoni ada Kakak. Kakak, Beta belum unggah Kakak kemarin. Jaringan sing bagus kita unggah sing jadi Kakak jadi.
Oke Kak, Ada masukan? testimoninya usaha masuk Kakak, kan saya kan sudah arahkan Kakak-Kakak. Sudah, Kakak, Pendahuluan sudah. sama penutupnya itu kan bisa disetting Kakak, berarti testimoninya siswanya itu kan harus masuk Kak. Iya Kak, iya Testimoni ada. siswa itu yang memperkuat Kakak-Kakak, proses pembelajaran daripada Kakak-Kakak seperti itu. Ada kakak Jadi ya. testimoninya itu harus masuk Kak, dari siswa. Ada Berarti kakak. ini catatan Ada anekdot kakak yang saya berikan Fasil. kepada Kakak-Kakak tidak ada Kak. Ada kakak Ada Fasil. Ada Masuk. kakak. Ada. Bisa dimasukkan Kak. Iya. Oke. Terima kasih Kak. Silakan Kakak, siapa lagi yang mau berbagi Kak terkait dengan proses yang ada? Kanov, silakan Kanov. Ya, Panjang terima ya Kak ya. kasih kakak Tadi Fasil. sempat disensor. Jadi ini proses Kanov yang panjang. Silakan Kanov eksekusi. Ya, pasti yang pertama mengenai WOT itu, saya kendala dengan yang paling pertama itu adalah kepala urusan kurikulum. Sama sekali ketika saya chat untuk meminta siswa di pagi hari, tidak ada, baca saja tapi tidak ada balasan. Itu yang membuat saya kecewa. Itu kakak Fasil. Kemudian yang kedua panas, yang membuat siswa itu juga, tapi mereka punya semangat. Dan saya juga hari itu baru siapkan satu siswa untuk membantu menjadi fasilitator. Tetapi nanti kakak Fasil sendiri yang menilai caranya itu kakak Fasil. Dan yang berikut, yang SWOT itu kakak Fasil, kita lihat bahwa ketika saya mengajar di situ, sekalipun panas terik, tapi siswa itu mereka berantusias sekali dan saya merasakan bahwa ketika kita belajar menggunakan metode mengajar dan gaya mengajar itu tidak membuat kita terlalu capek dan memang saya rasakan baik sekali kakak Fasil. Lalu ke depannya kita harus punya motivasi diri untuk kerja keras demi untuk 9 etik itu yang masuk mengenai aspek pembelajaran efektif. Dan itu yang perlu kita pahami dulu, sehingga dengan demikian saat 9 aspek efektif itu masuk, maka dengan demikian guru itu dia menjadi lebih aktif untuk kerja keras demi untuk meningkatkan siswa dalam pembelajaran aktif dan interaktif. Karena di sini kita belajar untuk siswa pembelajaran diferensiasi. Jadi siswa yang lebih aktif. Kemudian saya juga upload kepada saya punya kepala sekolah pada saat saya mengatakan bahwa minta tolong untuk minta kertas kakak Fasil untuk membuat tes antara otentik itu siswa dengan siswa, lalu beliau juga katakan bahwa bagus ketika Ibu Nova mengikuti kegiatan diseminasi, ke depannya kita akan berproses seperti apa yang Ibu Nova lakukan. Barangkali itu kakak Fasil saya punya apa yang boleh saya berikan buat kakak Fasil. Terima kasih kakak Fasil. Oke, terima kasih Kak Nov. Terkait dengan apa yang sudah Kak Nov sampaikan di sini, panjang lebar ya Kak ya, seperti itu. Ini merupakan satu tantangan Kak Nov. Isu sosialnya itu masuk Kak Nov ya, isu sosialnya itu masuk terkait dengan karus kurikulum yang ada. Itu isu sosial Kakak. Tapi saya berpikir begini Kak, nanti kakak-kakak sekalian, kita akan berkolaborasi bersama terkait dengan apa yang punyanya Kak Nov seperti ini. Ya, sebentar nanti kita akan berkolaborasi bersama. Satu saja Kakak Nov, itu merupakan isu sosial daripada kakak. Tapi yang menjadi pertanyaannya, apakah kakak mau tinggal tempat dengan isu sosial yang ada? Ataukah sepak terjangnya kakak itu satu step lebih maju mengatasi daripada isu sosial yang ada kakak? Sebentar nanti sertifikatnya akan kakak Nov dapati itu berdurasi antara 100 jam lebih seperti itu. Kalau saya sebagai peserta itu minimalisirnya itu sekitar 130 jam JP. Seperti itu Kak, belum termasuk dengan itu masih jadi peserta Kak, fasilitator. Tapi kalau sama si misalnya nanti dalam sertifikatnya itu bagi saya daripada tugas dan kapasitasnya itu sebagai fasilitator, berarti di sini menjadi satu combine bagi kakak-kakak seperti itu motivasinya Kak. Tidak menjadi masalah Kakak Nov, jangan tumbang Kak. Justru isu sosial seperti itu yang harus membuat Kakak Nov lebih semangat Kak. Di usia yang sudah seperti gini Kakak masih menjadi satu panduan bagi kita kakak-kakak seperti itu. Silakan Kak WM sudah resign.
Iya, terima kasih. Ini masalah yang itu what apa? Jadi ketika saya menyampaikan materi pembelajaran buat anak didik, itu memang ada temui kesulitan. Jika saya kasih materi tentang sikap lilin, pada saat saya kasih materi sikap lilin itu ada anak yang bisa tapi juga anak yang tidak bisa. Kemudian masalah SWOT, yaitu menganalisis pembelajaran progres ada peningkatan. Pada saat itu ketika saya suruh untuk mereka lakukan praktek, langsung mereka sangat luar biasa. Mereka sangat luar biasa untuk melakukan praktek sikap lilin itu. Padahal yang tadinya mereka itu ada yang tidak bisa, tapi ternyata ada yang mampu untuk melakukan sikap lilin tersebut. Sedangkan award atau penerapan materi itu, ketika saya memberikan materi bagi mereka, di situ akhirnya mereka dapat mengerti, mereka dapat memahami tentang apa yang saya sampaikan buat mereka. Itu mungkin yang saya boleh sampaikan. Lalu testimoni itu saya sangat antusias dengan anak-anak didik saya, di mana ketika saya memberikan testimoni itu ternyata mereka bisa dapat menjawab itu dengan segala baik. Mereka dapat peragakan itu dengan segala baik. Mungkin bisa lihat itu beta punya video pembelajaran. Mungkin terima kasih Ibu Fasir, terima kasih. Ya, terima kasih Kak WM. Di sini terkait dengan tahapan daripada pertama, tahapan kedua, dan tahapan yang ketiga. Di sini kakak-kakak bisa melihat dan kakak-kakak bisa menyampaikan materinya yang kakak-kakak eksekusinya itu apa. Kemudian model pembelajaran yang kakak ambilnya itu apa, ya kan? Supaya kita bisa bereksplor, Kak. Kalau cuman sekedar kakak hanya menyampaikan kekuatan, kelemahan, tapi kakak tidak pernah, bukan tidak pernah ya, kakak tidak menggambarkan alur atau skenario daripada proses pembuatan videonya kakak-kakak itu dengan menggunakan sintak pembelajarannya itu apa, seperti itu. Kalau tadi Kak Nov sudah menyinggung terkait dengan 9 aspek pembelajaran yang efektif, berarti 11 daripada gaya mengajar dan proses daripada sintak-sintak pembelajaran terkait dengan model pembelajaran itu saya percaya sungguh bahwa kakak-kakak eksekusi itu. Tapi satu kakak, bahwa terkait dengan proses pembelajaran daripada materi yang telah kakak-kakak ambil, di sini mungkin ada kakak-kakak yang menggunakan individual style seperti itu. Yang dikatakan dengan individual style ini berarti adalah proses di mana pembelajaran yang kakak-kakak lakukannya itu dengan fasilitator ganda yang lebih memainkan perannya itu adalah bersifat daripada prosesnya itu adalah ceramah meluluh seperti itu. Tapi yang kita butuhkan itu Kak, progresnya itu berkelanjutan seperti itu kakak-kakak. Tapi tidak menjadi masalah Kak, ini merupakan suatu kajian evaluasi bagi kita bersama terkait dengan kekuatan dan kelemahan dari video daripada KWM tahap 1 dengan video daripada KWM tahap 2, harapan besar daripada saya sebagai fasilitator maupun harapan besar daripada kakak-kakak sebentar nanti itu merupakan satu skenario tambahan ataukah progresnya itu meningkat Kak, seperti itu. Terima kasih Kak WM sudah merespon saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih Kak Awem seperti itu. Silakan kakak yang lain, Kak Laura, silakan Kak Laura. Ya, terima kasih Kakak. Ya, terkait dengan kemarin kita membuat aksi nyata itu di beta punya video pembelajaran Kakak yaitu itu saya membawa materi yaitu atletik, dasar atletik yaitu lari mengangkat paha, terus kaki disepak ke depan dan dipukul ke belakang. Ya, yang menjadi kendala saya kemarin itu untuk pembuatan video itu yang pertama saya mau bikin 3 kali Kakak, tapi karena sudah siapkan anak, tiba-tiba dari puskesmas datang, mereka membawa data-data. Terpaksa ibu bilang, udah Ibu Laura sementara pending dulu. Beta jadi bikin lagi Kakak. Hari berikutnya mau bikin datang pemeriksaan. Lalu kemarin dulu baru beta sempat bikin Kakak, itu juga buru-buru. Mungkin beta punya materi juga
terakhir sempat sampai selesai Kak, Kakak mungkin nanti Kakak lihat, baru Kakak kali bisa bilang beta bagaimana beta terima Kakak. Ya itu materi yang kemarin itu Kakak mengenai atletik, siswa itu kemarin beta terapkan buat siswa, dia karena merasa lain dari yang kemarin tahap pertama, sampai sempat dia tanya gini, "Ibu, mengapa katong seng kayak kemarin saja Ibu?" Tapi beta bilang, "Kemarin Ibu ada ikut kegiatan dari ada perubahan sedikit-sedikit." Gitu Kakak. Lalu yang berikut SWOT itu memahami konsep. Ada siswa yang beberapa siswa dia bukan tidak memahami, tapi dia punya gerakannya belum betul dengan apa yang saya mau gitu. Seperti lari mengangkat paha, posisi tangannya tidak sama dengan gerakan ayunan kaki atau tangannya tidak seiring begitu Kakak. Terus know what itu mungkin saya memberikan penjelasan bagi anak. Kadang ada anak yang bermain dari kemungkinan dia belum memahami juga. Tapi sempat dia bertanya buat saya dan saya melakukan pengulangan bagi dia. Iya, mungkin itu dari beta Kakak. Iya, terima kasih Kak Laura. Di sini Kakak, kalau sama misalnya terjadi proses pembelajaran yang anak-anak sempat canggung, ya kan Kakak kan, seperti berpikirnya gini, oh Kak Laura ajarnya itu pada yang pertamanya seperti ini, kok kenapa tiba-tiba Ibu Laura mengajarnya ini pada kesempatan yang berikutnya lagi dengan hal yang beda seperti itu. Ini merupakan satu hal yang bagi siswa, ini merupakan barang baru stok lama seperti itu Kak Laura. Tapi saya percaya Kakak Laura bahwa sering asupan, sering formula yang Kakak berikan kepada siswa dengan sekian banyak daripada konten-konten pembelajaran yang ada, maka siswa tidak canggung lagi Kak Laura. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan proses gerakan yang siswa membuatnya itu belum pada benar, Kakak. Ini menjadi satu asumsi bagi kita bersama bahwa itu pasti kita jalani bersama, kita dapati bersama, Kak. Nah, pada proses gerakan yang belum betul ini, Kak Laura, disinilah Kakak, proses penghalusannya itu masuk, Kak. Yang dikatakan dengan proses penghalusan saat dimana kita mempelajari modul Kakak. Proses penghalusan ini adalah proses di mana kakak-kakak memperbaiki konsep daripada gerak tubuh siswa yang ada. Ini pola gerak penghalusannya ini masuk, Kak. Jadi saat dimana kakak-kakak memberikan kajian materi, tapi ada siswa yang bisa memahami dan tidak memahami, kapasitasnya itu berada pada ranah daripada rendah, sedang maupun fleksibilitas yang tinggi. Tapi di sini proses penghalusan daripada Kakak Laura itu bisa masuk, Kak. Makanya yang saya sampaikan Kak Laura, catatan aneka.kk Kakak itu harus ada. Yang saya sampaikan kepada Kakak, asesmen awalnya itu Kakak harus ada, seperti itu. Dari proses daripada 3 asesmen yang ada itu, saya percaya bahwa dalam proses pembelajarannya itu pasti kakak-kakak lakukan seperti itu. Harapan besar saya, asesmennya itu 3 daripada asesmennya itu bisa kakak-kakak eksekusi dalam suatu proses pembelajaran. Harapan besar saya seperti itu, Kak. Dan merupakan satu progres bagi kakak dan saya, Kakak Laura, bahwa dalam proses pemberian daripada materi yang ada kakak-kakak bisa lihat. Tidak semua materi bisa dieksekusi dengan sintak pembelajaran ataukah metode pembelajaran yang kakak mau, tidak. Kakak harus melihat, Kak, ini kan merupakan rancangan. Nah, ini yang saya sampaikan. Jangan kakak mau belajarnya itu lusa, malam ini kakak tidur mimpi, kemudian langsung kakak eksekusikan, tidak. Tapi kakak harus serana dulu, Kak. Proses mimpinya kakak itu berada pada alam sadar atau ke alam di bawah sadar, seperti itu. Kalau misalnya mimpi kakaknya ini berada pada alam di bawah sadar, ini menjadi satu progres daripada kakak. Kakak butuh evaluasi kajian kakak, seperti itu. Tapi saya percaya kakak dari progres daripada video pembelajaran kakak-kakak pada tahap yang pertama, saya lihatnya itu secara rinci, Kak. Orang pertama sampai orang terakhir. Catatan aneka saya juga ada, Kak. Nah, inilah yang saya buat satu progres berkelanjutan daripada video pembelajaran daripada tahapan yang kedua, Kak. Saya mohon maaf kalau misalnya dalam komentator yang saya berikan kepada kakak-kakaknya itu banyak. Ini yang menjadi satu progres bagi kakak-kakak bahwa bukan saya memiliki kemampuan, Kak, tidak. Tapi di sini kapasitasnya saya itu sebagai seorang fasilitator, saya berbagi dengan kakak-kakak. Kan keluar daripada ruang ini statusnya kita sama nih, Kak, seperti itu guru PJOK. Izin, Kak, seperti itu.
Oke, seperti itu Kakak Laura, izin Kak. Mungkin ada lagi Kakak yang perlu untuk ditambahkan dari kakak-kakak sekalian. Kak Bedus belum pada masuk ya Kak Hel? Masih Kakak. Belum Kakak. Oke, belum Kak. Belum, Kak. Ada lagi kakak-kakak yang mau tambahkan Kak? Silakan Kak. Sebelum saya berpindah kepada slide yang berikut. Oke Kak, di sini Kakak. Gaddafi. Sejauh apa pemahaman daripada kakak-kakak terkait dalam tahapan refleksi? Kakak-kakak sudah bercerita panjang Kak terkait dengan tahapan daripada refleksi yang kakak-kakak jalani. Di sini kakak-kakak sudah sempat curhat banyak Kak terkait dengan pemahaman kakak-kakak terkait dengan what, so what, no what dalam tahapan refleksi seperti itu. Tapi saya percaya kakak bahwa terkait dengan 3 poin yang ada ini dalam kajian daripada tahapan refleksi aksi nyata, bahwa kakak-kakak memiliki pemahaman terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Dan keterampilan mengajar ini membawa satu perubahan paradigma daripada kakak-kakak sebagai guru, yang mana merupakan pusat pembelajaran menjadi peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Nah, ini yang kita lihat kakak-kakak. Dari 3 ini kakak, what, no what, dan so what. Di sini kakak, yang tadinya pada proses pembelajaran kakak-kakak yang pertama, yang mana kakak-kakak jadikan kakak-kakak punya diri sebagai pusat daripada suatu proses pembelajaran, tapi pada eksekusi daripada video yang kedua di sini, kakak-kakak sudah menjadikan siswa itu sebagai pusat daripada pembelajaran. Berarti monitoring poros komando yang lebih memeran peranan penting dalam suatu proses pembelajarannya itu adalah siswa seperti itu, Kak. Ini yang dikatakan dengan proses pembelajaran berdiferensiasi, Kakak. Saya mohon menyampaikan luapan emosional saya dengan roda emosi saya itu, saya merasa senang Kak seperti itu, karena saya melihat ada kakak-kakak sekalian yang sudah bisa untuk menjadikan siswa itu sebagai suatu proses daripada pusat pembelajaran yang ada kakak-kakak. Ini merupakan satu proses yang saya merasa sangat bahagia daripada kakak-kakak sekalian seperti itu. Kalau Kak Gaddafi daripada video pembelajaran yang pertama, kemudian video pembelajaran yang kedua seperti itu Kak. Silakan Kak Gaddafi raise hand Kak. Silakan Kak. Ya, terima kasih Kakak atas kesempatannya. Mungkin penjelasan saya awal tadi mengenai video pembelajaran yang pertama. Tapi setelah tadi, karena memang kesehatan saya ada terganggu, jadi tadi baru buat video pembelajaran. Yang kedua, jadi video pembelajaran kedua ini saya buat materi yang sama, tetapi saya menggunakan model pembelajaran resiprokal. Ya, jadi pembelajaran itu dia dibagi siswa atas beberapa kelompok, kemudian kelompok itu dia mendiskusikan tentang bagaimana cara melakukan lempar, kemudian lempar bola datar, bola menggelinding, dan bola melambung. Demikian juga cara menangkap. Jadi penerapannya tadi saya lakukan, saya membagikan siswa atas 4 kelompok. Jadi masing-masing kelompok dia mendiskusikan. Jadi dari hasil pengamatan video tadi, ternyata yang siswa lakukan itu juga dia butuhkan kontrol. Butuh kontrol dari kita sebagai guru. Sebab yang mereka lakukan itu juga sesuai dengan hasil video tadi, itu mereka agak bermain, sehingga fungsi guru kita harus kontrol. Demikian juga pada saat video pembelajaran tadi, kamera yang teman guru tadi yang ambil video itu videonya agak jauh, sehingga hal-hal ini perlu kita klarifikasi atau memperbaiki. Demikian juga setelah saya melakukan video pembelajaran tersebut, ternyata siswa lebih asik. Artinya lebih asik karena tadi satu siswa dia perannya sebagai guru. Dia membaca tadi modulnya, teksnya, terus siswa yang lain dia peragakan. Jadi ada timbal balik. Ya, jadi setelah itu pembelajaran yang kedua yaitu teknik menangkap.
Jadi pada saat saya membagikan teks tadi, itu langsung dan dia punya dua materinya, itu teknik melempar dan teknik menangkap. Dan juga dia punya hasil penilaian dari masing-masing siswa tersebut. Setelah saya melihat video, oh ternyata ini dia butuh kontrol dari kita sebagai guru. Mungkin itu saja untuk sementara Kakak Fasil. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Gaddafi. Kita sepakat ya Kak ya, kita bungkus dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Gaddafi. Cuman satu kakak-kakak sekalian, di sini yang saya sampaikan kepada kakak-kakak bahwa apapun yang akan kakak-kakak eksekusi terkait dengan model pembelajaran yang ada, kapasitas kakak-kakaknya itu harus berada dalam suatu proses kajian daripada refleksi, mengadakan suatu proses evaluasi daripada anak-anak. Nah, disinilah yang saya tempatkan diri kakak-kakaknya itu sebagai fasilitator kakak-kakak. Fungsi kapasitas kakak-kakaknya itu daripada jabatan kakaknya itu sebagai gurunya itu dicopot, kemudian diberikannya itu adalah fungsinya itu kepada siswa sebagai guru, dan kapasitasnya kakak-kakaknya itu sebagai fasilitator. Intinya, kapasitas kakak-kakaknya itu sebagai fasilitator berarti kakak-kakak berusaha untuk memfasilitasi proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran yang kakak-kakak fasilitasi ini ada sama seperti yang tadi Kak Gaddafi sampaikan, bahwa fungsi kontrolnya itu harus ada, Kak. Fungsi kontrol yang kakak-kakak lakukan inilah yang menjadi suatu evaluasi, Kak. Evaluasi kakak-kakak semenjak daripada kakak-kakak melakukan refleksi yang ada, melakukan proses pembelajaran yang ada. Proses evaluasi dan proses timbal balik yang kakak-kakak lakukan itu bisa berada pada proses pembelajaran awal, bisa berada pada pertengahan daripada inti pembelajaran, bisa juga terjadi pada akhir daripada suatu proses pembelajaran. Jadi ini kakak-kakak harus ingat, Kak, bahwa bukan berarti sintak pembelajaran, model pembelajaran itu kakak lakukan sesuai dengan apa yang ada, lalu kapasitasnya kakak-kakak itu tidak mengambil peran. No, tidak, Kak. Kapasitas kakak-kakaknya itu adalah memantau, kemudian kapasitas kakak-kakaknya itu adalah membuat catatan anekdot, kemudian kapasitas kakak-kakaknya itu adalah mengevaluasi saat di mana proses pembelajarannya itu terjadi, kakak-kakak bisa memberikan penguatan kepada siswa saat di mana proses pembelajarannya itu terjadi. Jadi saya ambil misal gini, Kak. Kalau misalnya pada proses pembelajaran daripada Kak Gaddafi dengan menggunakan metode resiprokal, pembagian kelompok, kemudian dari proses pembagian kelompok itu Kak Gaddafi sudah menyiapkan materi yang diberikan kepada siswa untuk dipelajari. Kapasitasnya Kak Gaddafi itu kan hanya sebagai fasilitator. Nah, Kakak lihat, siswa yang berkompeten atau siswa yang memiliki skillnya itu di atas rata-rata daripada teman-teman yang lain, ini yang bisa yang Kakak gunakan sebagai barometer dalam kelompok, Kak. Barometer dalam kelompoknya ini yang sebentar nanti kapasitasnya dia ini berperan sebagai seorang guru. Nah, dari kapasitasnya dia ini berperan sebagai seorang guru, teman ini yang sebentar nanti yang dia akan mengajarkan siswa yang ada. Kalau misalnya proses daripada pembuatan gerakannya itu entahnya itu lemparan melambung, entah itu lemparan menggelinding, ataupun entah itu lemparan mendatar daripada proses lemparannya itu yang tidak tepat atau sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada, disinilah kapasitas daripada teman yang berperannya itu yang bisa menjadi suatu progres bagi teman-teman yang lain, bisa langsung dia menaluri seperti itu. Ini gerakannya salah seperti ini, yang benarnya seperti ini. Nah, kapasitas daripada Kak Gaddafi, sebentar nanti dalam proses pembelajaran ini, Kak Gaddafi bisa pantau, Kak. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, Kakak Gaddafi bisa pantau. Oh, kelompok mana yang terjadi proses diskusinya itu, dalam proses diskusinya itu terjadi perdebatan. Nah, dalam proses diskusi yang terjadi perdebatan ini, yang Kakak Gaddafi harus hadir dengan kapasitas Kak Gaddafi sebagai seorang fasilitator, Kak. Seperti itu. Kakak dekati mereka, kemudian dipertanyakan, ada tidak masalah seperti itu? Kemudian kakak meluruskan masalah yang ada. Nah, di sini kapasitas Kak Gaddafi sebagai seorang fasilitator yang mana memberikan penguatan kepada mereka sebelum daripada proses yang nantinya akan mereka lakukan, Kak. Saya berharap bahwa sebentar nanti dalam proses melakukannya itu kemudian terkait dengan proses asesmen, itu ada hubungan timbal balik, Kak. Itu yang paling enak. Misalnya kelompok 1 jumlah pesertanya 9. Kelompok 2 jumlah pesertanya 9. Boleh, Kak? Kelompok yang 1 lakukan, kemudian kelompok yang 2-nya itu yang mengambil nilai atau mengambil angketnya itu, asesmennya itu kelompok 2 yang ambil. Kemudian kebalikan lagi, saat di mana kelompok 2-nya itu memperagakan kelompok 1 yang berada dalam proses daripada asesmen yang ada, Kak. Kemudian kelompok yang berikut.
Yang dijadikan permasalahan kalau semisalnya jumlah daripada kelompoknya itu melebihi ataukah tidak mencukupi. Nah, kakak-kakak bisa setting situasi kondisi kelasnya itu seperti apa, kakak? Jadi saya tidak merasa canggung Kak Gaddafi terkait dengan proses daripada apa yang sudah disampaikan oleh Kak Gaddafi. Dari durasi video pertama yang punya Kak Gaddafi juga kan sempat sampai saya sentil seperti itu. Ada siswa baru, casis baru seperti itu yang melakukan satu proses pembelajaran. Ini merupakan QYO ya Kak ya, QYO. Saya sepakat sekali Kak Gaddafi. Antusias daripada suaranya Kakak Gaddafi, Kakak Hel, Kakak Nov, Kakak Laura, Kakak Huem, Kakak Ian, Kak Bedris. Itu saya tidak sempat apa Kakak? Tidak bisa dibilang dengan kata-kata Kak. Seperti itu. Dari proses pembelajaran yang pertama sampai dengan proses pembelajaran yang kedua, saya tinggal putar ulang-ulang seperti itu Kak. Karena merupakan suatu progres langkah maju kakak-kakak sekalian. Saya tidak apa ya Kak, saya tidak pernah membayangkan bahwa apa yang saya impikan, apa yang saya dambakan kepada kakak-kakak bisa berada pada proses endingnya seperti ini. Yang mana proses pembelajarannya itu awalnya itu hanya bersifat monoton. Kakak-kakak yang menguasai. Tapi saat dimana proses pembelajaran kurang lebih masuk hampir 3 bulan ini kakak, sudah ada progresnya seperti itu dengan hiruk pikuk, dengan sekian banyak daripada kendala-kendala yang ada Kak Gaddafi. Saya tidak merasa canggung Kak dengan kelebihan daripada kakak-kakak. Itu merupakan baletnya kakak-kakak seperti itu. Cuman tinggal saja kakak poles seperti itu. Kalau misalkan dari Kak Laura, anak-anak sempat bingung, kok ini ibu guru ajar pakai apa? Ini apa lain? Nah, sempat kan kakak-kakak bisa buat saja seperti itu. Ini merupakan satu barang yang tidak asing kakak. Kalau semakin kakak-kakak poles dengan sekian banyak daripada sinta pembelajaran yang ada, maka semakin anak-anak itu tidak merasa canggung Kak seperti itu. Ada lagi kakak yang mau disampaikan terkait dengan slide yang ada? Oke kakak. Di sini kakak, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait dengan penerapan pembelajaran aktif, penggunaan media pembelajaran yang variatif, bahkan penilaian otentik? Dari tadi belum singgung terkait dengan penilaian otentik. Kemudian apakah pemahaman daripada kakak-kakak terkait dengan penerapan pembelajaran aktif, penggunaan media pembelajaran yang variatif, penilaian otentik, itu mendukung perubahan paradigma daripada kakak-kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik atau tidak? Silakan kak. Di sini kita poles lagi kak terkait dengan penilaian otentik. Silakan kakak. Karena penilaian kakak-kakak itu dalam proses videonya itu seperti apa? Atau yang kakak rancangnya itu seperti apa? Silakan kak. Kita refleksi kakak. Silakan kak Nov. Pemahaman kakak terkait dengan penerapan pembelajaran aktifnya itu seperti apa? Kemudian penggunaan media pembelajarannya itu terkait dengan proses asetnya itu mencukupi ataukah tidak? Adakah proses modifikasi ataukah tidak? Ataukah kakak-kakak menggunakan media yang sebenarnya? Ataukah mungkin yang jalan yang tidak menggunakan media? Yang tidak ada kon ya sudah, tidak punya kon ya tidak jadi masalah, tidak harus jalan. Tapi pemetaan asetnya seperti apa? Silakan Kanov. Ya, terima kasih Bapak Fasil. Untuk pembelajaran saya yang kemarin itu memang pembelajaran yang menyatakan sebagai siswa sangat aktif dalam proses pembelajaran PJOK yang kemarin itu yang saya buat videonya, sehingga di situ juga saya melihat bagaimana siswa melakukan proses pembelajaran ketika menjadi fasilitator. Dengan demikian mengajar dia juga supaya dia bisa berani, bisa bertanggung jawab. Sebelum itu kan saya sudah membagikan materi buat mereka selama hampir 1 minggu ya Kakak Fasil. Justru karena persiapan saya itu yang tadi saya katakan bahwa tidak didukung oleh kepala karus kurikulum. Sehingga dengan demikian anak-anak juga mereka sudah membaca, sudah mengerti dan memahami. Sehingga dengan demikian ketika saya memberikan materi, memfasilitasi siswa saya itu, dia bisa mampu untuk melakukannya, tapi juga ada kekurangan yang kita miliki saat itu Kakak Fasil. Tapi saya percaya bahwa ketika
pembelajaran yang saya lakukan dengan berbagai macam kolaborasi yang dilakukan itu dengan penilaian otentik, yaitu penilaian antar siswa. Mereka juga sudah bisa memahami dan sudah bisa melihat mana teman mereka itu yang melakukan gerakan passing yang tidak sesuai atau tidak sejajar dengan dada. Nah, dengan demikian di situ anak-anak juga aktif. Kemudian yang menjadi fasilitator itu juga dia punya keberanian. Kemudian bola yang saya pakai itu juga bukan bola asli, tapi ada variasi bola, bukan bola basket. Nah, dengan bola itu mendukung mereka untuk mereka lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, sebagai guru juga saya merasa berterima kasih karena saya tidak capek pada saat melakukan proses pembelajaran itu. Nah, di situ kita belajar untuk memulai proses yang baru. Sehingga dengan demikian saya juga mengucap syukur dan terima kasih karena lewat diseminasi ini kita belajar banyak untuk memotivasi diri menjadi baik, dan kepala sekolah juga sudah katakan bahwa ini menjadi satu pembelajaran di tahun depan. Kita akan proses pembelajaran seperti dengan apa yang Ibu Nova lakukan. Barangkali itu, terima kasih Kakak Fasil yang boleh saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Nov. Ada kelemahan tapi kekuatannya Kak. Di mana Kakak mengalami kelemahan daripada karus kurikulum, tapi Kakak mengalami kekuatan daripada otorisator yang ada Kak. Ini merupakan satu barometer Kak Nov. Di sini Kakak, terkait dengan proses pembelajaran daripada Kakak Nov, di sini saya sempat apa ya Kak ya, terharu dengan apa yang punya Kak Nov. Punya Kakak Nova, punya Kak Gaddafi, Kak Hel, Kak Bet, Kakak Wem, Kakak Wil, Kakak Laura. Bahwa di sini sekalipun aset daripada kakak-kakaknya itu minim, tapi kakak-kakak bisa meminimalisir. Di sini saya antusias sekali Kak Nov. Di mana kakak bisa menggunakan lapangan yang sebegitu luas. Bisa juga dengan punyanya Kak Wil dan punyanya Kak Wem juga seperti itu. Tapi di sini yang menjadi kendalanya adalah saat dimana kakak-kakak menggunakan aset yang lebih luas, di sini membutuhkan mikrofon atau suara yang kakak-kakak gunakannya itu harus lebih lantang, Kak. Seperti ini. Ini yang menjadi satu kelemahan seperti itu. Karena semakin luas daripada lapangan yang ada, berarti kontras suara daripada kakak-kakaknya itu kan juga kan yang dipicu, Kak. Nah, ini yang menjadi satu kelemahan daripada proses pengambilan video seperti itu. Karena lapangannya itu luas sehingga suaranya itu yang tidak bisa untuk dijangkau daripada proses perekaman yang ada seperti itu kakak-kakak sekalian. Tapi terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Nov, Kakak, di sini saya banyak ya kayak bersyukur karena kakak-kakak difasilitasi dengan aset yang begitu banyak. Kemudian kakak-kakak difasilitasi dengan sekian banyak daripada basic kakak-kakaknya itu seperti apa. Ini yang menjadi satu proses di mana kekuatan kakak-kakaknya itu bertumpu Kak seperti itu. Silakan Kak Bedris. Kakak, mohon maaf, baru habis praktek untuk pembuatan sabun dengan anak-anak. Mohon maaf, praktek P5. Ini pembuatan praktek P5 di sini kakak juga sama. Kita P5 di sini Kak. Oke, terkait dengan aksi nyata Kak Bet. Mohon maaf, wali kelas. Nanti kakak nyusul aja Kak Bet. Kakak nyusul saja Kak Bedrix. Nanti kakak nyusul saja kakak. Sekian banyak sudah diulas oleh kakak-kakak sekalian. Oleh Kak Gaddafi, oleh Kak Nov, seperti itu. Di sini semangat daripada kakak-kakaknya itu dapat Kak. Video pembelajaran daripada kakak-kakak itu saya putar berulang-ulang kali Kak. Yang punya Kak Gaddafi, punya Kak Wim, punya Kak Ian, punya Kak Bet. Daripada tutorial video yang pertama seperti itu. Nah, yang saya butuhkan kakak, dalam ruang daripada tatap maya kita di saat ini, kakak-kakak bisa mengeksplor itu pada ruang aksi nyata, tatap nyata, ya Kak. Jangan hanya berfokus pada yang seperti ini, oh saya lakukan gini karena merupakan tuntutan daripada Kakak Fasil dalam pembuatan video. Selesai ini, eksplornya saya itu ke siswa tidak lagi seperti itu. Nah, ini merupakan suatu proses yang udah naik, balik, dipotong lagi, tumbang lagi seperti itu Kak. Tidak ya Kak ya, harapan saya seperti itu kakak-kakak. Inilah Kak, slide terakhir daripada kita Kak.
Sejauh mana refleksi aksi nyata ini akan kakak bawa ke dalam dunia nyata? Inilah pertanyaan yang menimbulkan pertanyaan. Sejauh mana refleksi aksi nyata ini akan saya bawa ke dalam dunia nyata? Apakah refleksi aksi nyata yang saya lakukan dalam proses di mana saya berpedoman dalam suatu proses itu saya eksekusinya itu dalam dunia maya akan saya eksekusi dalam dunia nyata? Ataukah apa yang saya eksekusi dalam dunia maya itu saya simpan saja di dunia maya, dunia nyatanya itu tidak? Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, belajar mengajar sungguh asik, Kak. Ini merupakan pantun. Nanti disambung oleh Kabet, karena ini merupakan baletnya dari Kabet. Di sini, Kak, sejauh mana refleksi aksi nyata ini akan kakak-kakak bawa ke dalam dunia nyata? Silakan, Kak. Ya, mungkin saya kakak. Silakan, Kak. Ya, kalau menurut saya ini refleksi aksi nyata ini akan saya bawa ke dalam dunia pendidikan saya. Puji syukur, kemarin itu kita di Gugus sudah mulai dengan membuat soal untuk kayak anak untuk tes akhir ini kakak, kita sudah menggunakan seperti yang apa yang kakak terapkan buat kita di kemarin di kegiatan, dan kita sekarang lagi dalam menjalankan akak untuk penilaian kakak dalam bentuk SEM untuk kelas yang besar. Ya mungkin itu dari saya kakak. Terima kasih atas bimbingan dan dukungan dari kakak. Oke, terima kasih Kak Laura. Kakak berada bersama-sama dengan saya, berada pada sepak terjang daripada akhir daripada modul ini juga kakak bukan karena kuat dan mampunya saya sebagai seorang fasilitator, tidak. Tapi semuanya itu karena dukungan daripada kakak-kakak sekalian. Kita bergandengan tangan bersama-sama, sebagaimana kita berada pada tahapan daripada garis start. Saya juga akan berada bersama-sama dengan kakak-kakak, mendampingi kakak-kakak hingga sampai pada akhir start yang ada kakak. Di sini kakak, terkait dengan sejauh mana aksi nyata ini akan kakak-kakak bawa ke dalam dunia nyata. Harapan saya hanya satu, Kak. Sekian banyak daripada modul 1.1 sampai dengan modul 2.5 yang mana merupakan barometer daripada kakak-kakak yang sebentar nanti juga pun akan kakak-kakak eksekusi dalam dunia nyata. Ini menjadi satu penguatan, Kak. Jangan kebanyakannya itu kita ngomong hanya dalam ruang Zoom, tetapi saat dimana kita mengeksplornya itu di luar itu tidak. Ini menjadi masalah kakak-kakak. Ada satu kata bijak yang mengungkapkan, jangan pernah kakak-kakak bertanya, apa yang telah diberikan negara kepada kakak-kakak. Tapi pertanyakanlah, apa yang telah kakak-kakak sumbangkan di bidang untuk kecerdasan anak bangsa. Nah, dari kata bijak ini kakak, menjawab tantangan daripada sejauh mana refleksi aksi nyata ini akan kakak-kakak bawa ke dalam dunia nyata. Kita berpikir bahwa ruang daripada kakak-kakak, hak dan kewajiban yang kakak-kakak jalani dan kakak-kakak lakukan, ini merupakan satu tugas dan tanggung jawab, Kak, seperti itu. Oleh dan sebab itu, berdasarkan daripada apa yang telah kakak-kakak simaki bersama, sepanjang daripada aksi nyata yang telah kakak-kakak lakukan, kemudian kakak-kakak akan mengeksplor refleksi aksi nyata ini ke dalam dunia nyata, ini merupakan satu permohonan saya, Kak. Karena saat dimana kakak-kakak memberikan warna dalam satuan pendidikan kakak-kakak, maka warna itulah yang akan mencerminkan jati diri kakak-kakak sebagai seorang guru PJOK. Di sini kakak, ada satu pantun yang akan saya berikan, dan saya mohon daripada Kabet untuk lanjutkan pantun yang lain. Belajar mengajar sungguh asik. PKG PJOK jadi inspirasi. Aksi nyataku, kuterapkan, siswa aktif, semangat berkilau. Silakan Kabet, lanjut. Ada kakak-kakak yang mau lanjut daripada pantun? Silakan Kak. Mungkin Kak Bet terkendala. Kak Gaddafi udah menunggu Kak Bet. Kakak Bet, balas dulu Kakak Bet. Kak Bet kayaknya terkendala daripada koneksi Kak Gaddafi. Ini P5 bikin sampai saya bisa ini Kak Gaddafi.
Oke, kakak-kakak, tidak menjadi masalah Kak Bet. Seperti itu mungkin terkendala daripada koneksi internet dan sebagainya. Kakak-kakak Ada Kak, sekalian ada Kak, terkait ada Kak, dengan ada Kak. oh ada. Mohon maaf, Semangat Kak mohon Gaddafi, maaf, mohon semangat maaf. sekali. Silakan Kak. Ya, mohon maaf Kak, ya memang terkendala. Ya, tanam kangkung di ujung kampung. Lemon manis tanam di mana? Coba tanya Ketua PKG TJOK yang sekarang kelompok yang paling manis hanya di kelompok 7 dan fasilitator yang sangat baik. Ini Q ya Kak ya, Q. Oke kakak-kakak sekalian. Terima kasih Kak Bet. Saya mengucapkan banyak syukur Kak. Ungkapan terima kasih saya kepada kakak-kakak yang mana kakak-kakak berada bersama-sama dengan saya dalam slide terakhir daripada penghujung daripada materi durasi daripada aksi nyata yang kita lakukan kurang lebih daripada 2 JP yang ada Kak. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi daripada kakak-kakak sekalian yang selama ini membantu saya dalam proses daripada ruang Zoom ini maupun ruang aksi nyata maupun tatap maya yang mana kita bereksplor bersama-sama Kak seperti itu. Saya mohon maaf kata apabila sepanjang daripada tugas dan tanggung jawab keterpanggilan saya sebagai seorang fasilitator ada hal yang saya lakukan yang tidak mengenakan hati kakak-kakak, entah itu lewat tutur kata perbuatan tingkah laku secara nyata maupun secara tersembunyi. Atas nama keluarga dan atas nama pribadi saya mohon maaf Kak dalam durasi modul ini. Dan kita akan berjumpa lagi kakak-kakak sekalian dalam durasi modul daripada modul ketiga terkait dengan penguatan daripada kombel satuan daripada kombel-kombel belajar daripada satuan pendidikan kakak-kakak seperti itu. Oke kakak, terima kasih untuk jadwal Zoom kita di sore hari ini. Terimalah salam kebersamaan kita kakak. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan sebelum kita berpisah kakak, saya mohon Kak Bet untuk memimpin doa Kak Bet. Silakan Kak Bet. Ya, terima kasih dan kakak-kakak sekalian. Sebelum katong ada dalam tutup kegiatan Zoom di saat ini, Kakak Gavi izin beta bawa doa Kristen kakak. Ya, mari katong satu dalam doa. Berdoa mulai. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan karena begitu besar kasih dan senantiasa-Mu dalam kehidupan kami sehingga Tuhan boleh menuntun dan menyertai kami dari pagi hingga sampai saat ini. Kami boleh ada dalam pembelajaran Zoom di saat ini dan apa yang disampaikan oleh Kakak Fasil, kami mohon biarlah itu dapat kami mengerti dan kami dapat menerapkan bagi anak-anak kami di jenjang pendidikan kami masing-masing. Kami percaya sungguh Tuhan selalu memberkati dan selalu menaungi akan kehidupan Kakak Fasil, berikan kesehatan yang terbaik. Kami juga sebagai kakak-kakak yang boleh ada terlibat dalam kelompok 7 ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu memberkati kami hingga kegiatan PKG ini dapat berjalan dengan baik sampai pada akhirnya. Doa kami Tuhan, bercampur banyak salah dan dosa, kami minta ampun dan kepadamu sajalah kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih Kak Bet. Izin ya Kak ya, stop recording. Kak, izin mohon maaf lahir dan batin. Mantap. Sore. Kakak tak tahu satu kali dulu. Hai.